Alhamdulillah pada malam hari ini yang kita muliakan Bapak Haji Abdul Rahman Kaidemak MPD sudah bersama kita untuk memberikan siraman kalbu selama agama dalam rangkaian tabligh akbar, dan kita bersama-sama akan mendengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Abdul Rahman Kaidemak. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi unzila alaina Ramadan wa syara'a lana siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Imam Besar Masjid Agung Al-Falaki Mojo, Hardianto Maswara. Yang saya hormati Pak Imam Tua kita, Pak Haji Ahmad Kaidemak. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, Ketua PTN dan seluruh pengurus, pegawai syar'i, wakil imam. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina silakan, nyanyi tidak monggo. Tidak usah bilang kita pakai nyanyi. Ibu-ibu umrah nabar lepaskan wayah. Kita masa-masa dalam zaman dulu. Saya senang sekali berada di masjid ini, apalagi sudah banyak kemajuan. Masjid sudah mulai bagus, segala macam lah. Banyak-banyak kemajuan, termasuk saf juga sudah banyak yang maju. Malam ini kita sudah berada di malam ke-11 ya. Ini 10 hari sudah puasa. Biasa ketika puasa sudah mulai dari 10 hari ke bawah, itu fenomena sudah mulai bergeser, berubah, ditandai dengan perubahan titik-titik keramaian. Toh biasa begitu ya. Awal Ramadan sampai 1 minggu ramainya masjid, pasar masih sunyi, jalan-jalan belum ramai. Nah kalau begini sudah mulai bergeser keramaiannya. Masjid sudah mulai kehilangan keramaiannya. Artinya di mananya? Yang ramai di mana Pak? Inilah kontradiktif yang sering terjadi umat kita. Padahal Rasulullah itu menyatakan bahwa semakin tua bulan Ramadan, istilah dulu semakin tua kan, artinya semakin beranjak pada tanggal-tanggal pertengahan, itu seyogianya kita mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Mengurangi tidur, mengurangi kegiatan-kegiatan dunia lainnya, lebih banyak di masjid. Itu kan seruan. Tapi memang hal ini layaknya seperti itu yang dimau. Tapi karena memang sekarang ini kita juga ya mau tidak mau harus mengiyakan. Kenapa? Karena semua manusia itu didesak oleh kebutuhan.
Sehingga ada istilah di ibu-ibu giliran dulu. Kalau mencari ibu-ibu di awal-awal Ramadan sampai 10-15 hari, jangan cari di rumah. Nggak ada dia, di mana? Di masjid. Benar ya Bu ya? Nah, kalau sudah mulai begini sampai 15-20, jangan cari di masjid. Di mana? Di dapur. Ada yang bawa bakar, ada yang bawa kukus, ada yang bawa oven. Siapa yang tidak tahu keutamaan Ramadan semakin tua ini, semakin lama. Apalagi fungsi dari iktikaf. Padahal Islam menghendaki kita itu kalau misalnya sudah mulai dari 11 ke atas, lebih banyak kita lebih lama di masjid. Kalau perlu datang maghrib, nanti pulang semua sahur. Ada yang begitu sih? Orang-orang pilihan. Benar ini. Karena mau mencari sesuatu itu yang sangat luar biasa. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, dan saya ingatkan kepada diri kita sendiri. Kita bertemu Ramadan itu adalah kenikmatan yang paling besar saat ini. Kalau siapa yang tidak merasa bahwa dia itu mendapat nikmat dengan berada di bulan Ramadan, ini lemah imannya. Saya bersyukur sekali masih dapat ini di Ramadan ini. Kenapa? Banyak orang tua kita yang suka. Aku nyapu pikir terawih ya, kasih tahu dia. Dia masih ingat dia terawih dulu, dia masih ingat dia datang bawa kue, dia datang bawa takjil, buka puasa, dia ikut terawih. Suka malam ini juga sama-sama di bulan Ramadan, suka enggak? Nah ini yang kita syukuri. Maka berbahagialah orang-orang yang senang sekali ketika berada di Ramadan, karena jaminannya luar biasa. Belum puasa saja dijamin bebas dari neraka. Itu kata sahabat, bukan kata saya, kata Nabi sabda. Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu anin niran. Siapa yang senang bertemu dari awal sampai akhir dengan Ramadan, dia isi semua kebajikan di dalamnya, bebas dari neraka. Haram api neraka menyentuh dia. Siapa yang saudara-saudara kasih? Angkat tangan. Pasti semua mengatakan tidak mau, ingin masuk surga. Saya sering lihat tadi pantau dengan teman-teman puasa di sini sering kami semua entah. Mereka sedang mengetuk pintu surga. Senin kami sudah tidak mau ketuk pintu, bulan Ramadan dan sudah mau, mana masuk pintu di mana? Dan ingat saudara-saudaraku semua, bahwa di bulan Ramadan ini yang disebut dengan bulan dilipat gandakan pahala itu bukan cuma main-main. Ini real. Contohnya, orang kalau melakukan ibadah sunnah hukumnya di bulan sunnah hukumnya dia lakukan di bulan Ramadan, itu nilainya pahalanya wajib. Contoh, orang datang sebelum Isya, kemudian dia ambil 2 rakaat sholat qobliyah, itu dihitung wajib. Atau dulu direke, nanti sudah amat baru masuk. Hilang nggak tuh 2 rakaat wajib? Woi, rugi. Habis Isya, kadang-kadang habis Isya kalau mau ceramah, orang masalah, imam masih sholat sunat ceramah, imam mau kehilangan itu, rugi. 2 rakaat itu dihitung wajib. Loh, kalau kita melakukan kewajiban, ibadah wajib, itu dilipat gandakan, luar biasa. Masya Allah. Apa saja yang kita lakukan demi kebaikan di bulan puasa itu dilipat gandakan pahala. Bayangkan, tidur saja loh berpahala. Kalau begitu enakan puasa tidur. Bukan tidur itu maksudnya tidur saja sejenak untuk mengembalikan tenaga dan kekuatan itu sudah
Sah nggak puasanya enggak? Orang yang dari pagi sampai malam dia tidur, ada sholat juga. Sah puasanya enggak? Sah. Ya sah lah. Umumnya tidak batal. Karena tidur bukan mendatangkan pahala, bukan. Cuma apa yang tidak ada? Cuma pahalanya yang hilang. Itulah yang masuk kategori Rasul katakan, kamin shaimin laisa lahu jaza illal ju' wal atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa dia tidak batal, tapi setelah buka nol dan nilai. Jadi apa? Lebih banyak puasa sekali kan? Termasuk itu luar biasa. Maka oleh sebab itu saya katakan bahwa hidupkan sunnah. Sunnah Nabi itu dihidupkan. Oke lah, hari masjid apa? Itu termasuk itikaf. Itu luar biasa. Bahkan ada imam-imam ulama yang mewajibkan di bulan puasa itikaf. Walaupun banyak yang menyatakan sunnah. Luar biasa. Padahal cuma datang dulu loh. Itikaf itu kan penting dulu, ya Allah saya itikaf datang dulu. Tapi jangan tidur. Yang bercerita, mau zikir, mau baca Quran, mau apa, yang penting dulu aja di masjid. Pak bagaimana Pak kalau saya itu mau bawa air? Ya kamu kalau saya datang niat lagi ulang, karena saya putus dari niat tadi. Niat dari ulang itu luar biasa, cuma dulu loh. Daripada turun dulu kok mana ada yang di meja apa orang ada yang berdiri dari dulu. Itu itikaf. Ya kalau saya itikaf sampai subuh dari subuh. Dahulu. Dulu. Periode saya setelah ada yang mau mulai. Ya memang tua mereka. Ustaz ini kan cuma iseng, ya iseng. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Memang kita harus menerima kenyataan bahwa di mana-mana sekali lagi masjid-masjid seperti ini. Tidak bisa disangka, mau masjid besar, mau masjid kecil sama, ada penurunan. Kenapa? Karena memang zaman sekarang ini ada budaya yang mengerus ke tengah umat Islam, yaitu apa mau bilang dia konsumerisme atau hedonisme ke semacamnya. Bahwa mereka itu tidak mau kalah. Pokoknya kondano rei kelawanan, artinya ingin menampilkan wah pada hari raya. Ingat Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa hari raya itu mewahnya, megahnya hari raya itu bukan ditandai dengan pakaian baru, bukan dengan rumah yang lucu. Dan orang begitu sampai baca bukan itu maksudnya. Bukan karena makanannya mewah, itu idealnya. Laisal id liman labisal jadid. Bukan dikatakan Idul Fitri orang yang pakai baju baru, orang yang makanannya hebat, rumahnya mewah, kursinya baru. Masya Allah, ornamennya banyak, toplesnya satu lemari. Bukan itu saudaraku. Idul Fitri itu adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau orang yang paling celaka di dunia ini, dengan baik-baik, orang yang paling celaka di dunia ini, ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan berakhir, dia tidak diampuni. Kira-kira tidak kurang ajar dan orang ini. Bukan kejumpaaan, satu bulan bisa disediakan, dia yang memanfaatkan dan dia tidak diampuni. Ini manusia punya celaka di dunia ini. Mau? Luar biasa Allah sediakan ini betulan. Makanya oleh sebab itu, biarlah kita didesak oleh kebutuhan. Memang kita harus tahu. Ada di kampung saya itu, di kampung saya, di tempat saya, di kampung saya sih. Di tempat saya sana, kita suka berkasihan, tapi anak 5. Membayangkan satu part aja saya mencari 5 juta ini. Mau kasih
sesuatu orang bisa lupa kalau pakaian. Belum main itu ada sesuatu yang dibeli. Kalau pakaian wanita sekarang kalau 500 itu ya selaya. Kalau cuma 200 ya biasa. Anak 5 dia tukang ojek, maaf ya, tukang. Jadi mau tidak mau saya itu habis berbuka saya keluar lagi ke sini mencari. No, kalau ada 100 di tempat itu tukang ojek habis bisa. Sekarang saya itu baru pakaian dan sepatu, belum lagi isi toples. Kalau lagi jadi kemarin tetangga sebelum asap, aduh tetangga lagi baru 10 hari di sekolah mulai begitu. Saya pernah dengar di sini zaman dulu, betul atau tidak tolong dikoreksi. Orang-orang tua dulu kita itu sebelum hari raya, sebelum puasa, mereka sudah siap. Di atap-atap rumah sebelum pagi, di bawah sebelum dengan kayu api. Kemudian kan, memang kumpul saya. Mau tunggu haji. Dan mereka itu yang pulang, yang tanam singkir pulang semua fokus ibadah. Orang kalau sama-sama itu di rumah dulu, saya tidak pergi juga. Kalau saya dapat 3 toples di atas meja, saya lumayan aja ya. Apa ada seperti sekarang lagi? Toplesnya kanino. Bukan mereka bisa beli, bukan. Tapi karena mereka tahu apa arti hari raya. Tapi pagi-pagi sepotong kumis, potong jenggot, potong kuku, sedangkan Idul Fitri dengan baju baru. Itu Pak Guru bilang. Bahkan mereka datang menangis. Ya Allah, apa puasa saya ini terima enggak? Luar biasa. Katakan, tanya Pak Ibu. Kita ke guru. Baru 5 hari sekolah dengan toples mulai promo. So kue ini murah. Nah, bagaimana orang tak tergiur? Coba orang mulai, bukan saya mengatakan orang ini kuno tidak. Kalau ditandai dengan itu. Kalau itu yang tujuan kita kehilangan yang sebenarnya ibadah puasa. Mau tidak mau apa yang tersisa. Apalagi pemain dua di mata, kasihan. Pak awalnya di nomor kita semua pulang. Kasih pulang itu kita di foto. Dia punya baik di foto. Apa kesalahan di situ Pak? Kemarin dia kagak. Pak kredit itu Bapak. Aduh kasihan. Dia cile sih. Kredit sana, kredit sini, kredit sini. Habis hari raya, asal pulang baik itu. Sudah itu kalah di masjid juga tak dapat. Ibu-ibu boleh tak kita sederhanakan hari raya kita ini? Sederhana bukan berarti kehilangan makna kok. Ya toh? Bahkan ada 3 bulan puasa, ketika telah masuk itu masih ada toples yang belum tergoreng. Jangan makan, pecah dan gigi sekeras. Packing juga itu sesuai dengan kebutuhan 1 bulan habis. Lo kalau terlalu banyak, aduh kasihan. Bukan tak boleh, sekali lagi jangan menangkap seperti ini yang saya maksudkan, boleh begitu, tapi lihat-lihat waktu. Hidupkan ketuturan bermalam-malam bulan Ramadan ini. Ustaz, bagaimana kita yang penting puasa 1 bulan, tapi kita itu tarawih jarang-jarang. Ada yang keras mengatakan orang yang puasa tidak tarawih, yang nak terima dari puasa. Ada yang mengatakan begitu, tapi memang ini ekstrim. Coba kalau saya bilang begitu di sini, ini bawa kita. Tapi kalau ukur-ukur dari alasan, apa sih bedanya Ramadan dengan
Sejak zaman dulu sampai sekarang tidak ada, atau ada terawih, ada puasa. Ini satu paket, bagaikan dua sisi mata uang. Uang itu kan sebelah gambar lain, sebelah gambar lain, toh. Nah coba satu sisinya ada gambar, coba ke sebelah, mana kita beli? Kurang kali Satpol PP dan polisi saya bilang, masuk kantor polisi, ya uang palsu. Nah, uang cuma sebelah. Sama dengan orang terawih, puasa nak terawih, itu uang palsu dia. Bawa paspor masuk surga, paspor palsu Pak. Itu saya punya alasan. Betul Pak. Coba terang lihat hadisnya. Cuma beda di satu huruf. So dan ko, dia enggak. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan dasar iman yang betul, ihtisaban ini ada beberapa pengertian. Ada yang perhitungan yang mantap, ada yang dengan pengetahuan, dan ada yang berharap. Terserah mau pakai mana, tiga-tiga boleh. Siapa yang berpuasa dengan iman, ihtisaban kita pakai dengan perhitungan. Oke. Orang yang berpuasa harus pakai perhitungan. Perhitungannya apa? Pengetahuan. Maksudnya puasa jangan di awal, tarawih puasa jangan didahulukan, buka puasa jangan didahulukan, tapi kalau sahur malah diakhirkan. Itu kan bagus. Perhitungan dia. Oke lah, kalau puasanya tidak ada yang lebih dulu, mana ada yang tidak tunda-tunda, bahkan dulu sesuatu bisa ditunggu. Akhirnya dia sampai sekarang. Rasul mengatakan doa yang paling mustajabah, banyak doa akan diterima, tapi yang paling mustajabah doa pada waktu buka. Jadi ketika buka puasa jangan buka semasuk ode-ode. Ada jeda, biar cuma satu potong doa. Misalnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Jangan dulu ode. Robi dipilih kalau orang tua satu doa. Jangan baca panjang. Senang kasih sana ada surah. Ada hal itu. Ini dalam besok. Ada jeda sedikit aja. Robi dipilih boleh jadi orang. Lo kalau Allah terima 30 kali orang berdoa, kemarin sudah beri mama depan ditunggu. Itu baru orang tua. Anak muda minta jodoh, bagi buka puasa. Tapi sebelum isi itu kukis, karena jedahnya itu ada waktu-waktu tertentu yang begini yang sering kita lupakan. Contoh lain yang sering kita lupakan, ada yang saya baca, jangan tinggalkan ketika sholat Jumat. Ada imam kan biasa baca Al-Ghasyiyah. Surat apa? Surat Al-Ghasyiyah, Al-Hataka. Hafal di surat Al-Ghasyiyah. Jangan surat apa? Surat Al-Hataka. Tidak ada surat Al-Hataka. Kalau lupa dulu kan mengaji karena sedih mana salam tarokai. Karena sedih mana sedih toy. Karena sudah di mana surat Al-Ai. Surat apa? Surat Al-Ai. Padahal surat Al-Ma'un. Dia cuma tahu surat Al-Ai terlesi. Tuh. Ketika imam baca fayu'adziruhumullahu adzabal akbar, imam berhenti sedikit membaca dalam hati. Allahumma inni a'udzubika minal adzab. Imam dan moni, bukan moni, orang imam asal tahu. Boleh? Boleh. Allahumma inni a'udzubika minal adzab. Karena ayat itu menyatakan nanti Allah akan kasih azab orang-orang itu dengan azab yang paling besar. Nah, ada kesempatan orang baca, tapi tidak usah lama-lama. Tapi tidak berbunyi. Kalau bunyi kayaknya sama rekor lagi.
Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu Pak Hussein. Karena semua itu terus. Itu Pak Hussein yang tertiga. Ini misalnya kalau imam kebetulan jaga surat Al-Wasyiyah. Ada ini saya menyampaikan sekarang kalau karang saya dosa. Apa namanya? Pas katanya hisab yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, periksalah saya, hisablah saya dengan hisab yang paling ringan. Asik tuh. Kalau orang sendiri yang baca, berhenti di sini. Nah di sini, mudah-mudahan nanti kata pertama semua praktek ini. Yang begini kan bagus, kalau begini kan cuma, tapi alangkah bagus sendiri. Belum. Tambah. Saya sebenarnya pas pagi mata dari Ustaz Iman. Kalau terus selama setengah jam kira-kira udah mulai. Nah, di situ. Orang so tahan dia dengan mantap. Sebab kalau ingat semalam, tapi karena itulah iman, ya. Orang yang beriman itu semakin lama di masjid semakin hidup jiwanya. Tuh, bagaikan air, bagaikan ikan dengan air. Ikan campur dari satu kalau dia di air. Jadi kalau orang beriman tanah masjid sama dengan ikan, kita ketemunya. Jadi kalau orang yang ketika menceramah atau terawih dianggap banyak dia pulang, ini ikan asin. Tengkar. Kalau orang ikan mantap begini biar lama kok orang bedunya. Tapi sebaliknya orang-orang yang imannya kurang, belum mantap, dia bagaikan burung terteru di dalam sangkar. Ada burung yang terbang di lubang masih masuk di sangkar. Pecahkan dia enggak? Yang enggak tahan dia. Kenapa? Bukan bedunya. Jadi orang kalau dia enggak tahan di masjid, burung. Masjid pertama dulu rombong. Angin segar. Masjid saya itu sudah direhatkan. Ada 8 AC. AC masih begini. Sini tidak pakai AC, AC alam pakai itu. Imamnya mantap, ceramahnya juga insya Allah mantap. Kemana nak tahan, karena memang burung. Kuat-kuat. Aku saya bilang. Nah, jadi makanya saya tidak ragu Ustaz dia keselamasan ini apa. Kenapa? Itu saya katakan tadi. Segala amal perbuatan kita ini itu akan dijadikan sebagai pahala yang luar biasa. Ada yang saya ngomong begini kemudian ada praktek akan kelihatan mungkin orang percaya. Itulah saya katakan. Kenapa puasa itu dipanggil hanya orang beriman? Toh, ya ayyuhalladzina, seharusnya bisa ya ayyuhannas, wahai manusia. Karena Allah tahu orang yang kuat berpuasa, yang kuat tarawih hanya orang beriman ini. Yang tidak makanya dipanggil, orang beriman sini. Mananya orang beriman di sana. Kan begitu. Nah kita ini yang sudah difilter. Jadilah seperti itu. Coba lihat dasar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman saya. Jadi kalau bahasa Kiai Haji Zainuddin, dasar puasa adalah iman. Tujuan puasa takwa. Pelaksanaan puasa itu tadi menahan diri, imsak. Itu puasa itu apa? Imsak. Kebanyakan orang bilang Pak, beda lah masa puasa imsak itu kan cuma orang yang batas-batas sahur itu. Bukan. Imsak itu bukan itu dari arti. Imsak itu puasa.
Imsak itu menahan. Jadi seperti kita bilang sesuatu ini mencuri, Tuhan tahan. Teman sementara buju, Tuhan tahan supaya dia selamat. Nah, kita punya nafsu di dalam diri ini kan sering begitu. Keluar di sana, di sini. Nah, Tuhan tangkap dia. Makanya puasa itu disebut imsak. Apa itu imsak? Menahan diri dari hal-hal yang atau begini loh. Imsak itu menahan diri dari muftirat dan muhlikat. Dua ya. Jadi kita puasa ini dua teman, muftirat dan muhlikat. Apa itu muftirat? Hal-hal yang membatalkan puasa. Yukul, minum, itu membatalkan tau? Kamu dapat yang main puasa siang, percuma kamu dapat ini, maksudnya kamu dapat itu. Artinya nafsu apa namanya? Biologis lah. Itu muftirat. Tapi muhlikat hal-hal yang bisa merusak puasa. Apa? Tidak menjaga pandangan. Makanya Imam Ghazali membagi puasa itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama puasa ekonomi kalau di kelas kapal. Ekonomi kan itu terlihat kalau masuk di kapal. Kalian bawa tangga, bawa tikar sendiri, diambil makanan antri di pantry. Kan? Ekonomi yang kita apa? Siapa yang puasa ekonomi? Mereka yang mampu menahan makan. Dia tidak makan kuat. Nah, minumnya enggak. Bersenggama juga enggak. Cuma ada tenaga dan mulutnya enggak tahan. Nah, itu puasa awal ekonomi. Nah, kalau naik sedikit dia eksekutif. Eksekutif ya, eksklusif. Bisnis dulu kalau kereta api. Jadi kalau mau kereta api ke Bogor Jakarta kan kelas ekonomi, kelas bisnis, baru eksklusif. Nah, kalau yang pertengahan itu dia sudah mampu, mata dia tahan, mulut dia tahan, hal-hal yang muftirat, apa menikah. Tapi yang dihebat lagi itu kereta yang eksklusif, makanya mahal. Bogor Jakarta 300. Kenapa? Karena enak. Nah, siapakah mereka? Bukan cuma mata, tapi pikiran dan hati yang minta. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh, terus boleh sampai di situ, kita ketemu dulu. Kalau ada yang sampai situ, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang semua ya. Tapi kita mencari mereka itu puasa itu sudah cuma fasilitas saja. Tapi mereka betul-betul mempuasakan diri sehingga dia lahir itu memang luar biasa. Sering saya katakan, jangan kita kalah dengan binatang. Binatang itu tidak ada syariat puasa, tapi juga dalam puasa karena kebutuhan untuk kehidupan dia. Ular berapa hari puasa Pak Dedi di sekolah? Ular itu puasa Pak. Artinya dia kalau makan dipuli, dia makan tidak keluar tak minum. Dia keluar kamar gagak. Taruh lagi 1 minggu, ya sebulan. Ayam, nah ini banyak tahu karena saya banyak biar ayam. Bangkok, nah paling banyak kita punya. Tiara, 21 hari kan tadi. Yang makan paling dia turun dia begini 21 hari. Itu kehidupan. Ada banyak. Bahkan konon pada waktu musim panas, onta itu puasa. Malah dia lama 50 hari. Nah, onta itu 1 kali minum 1 ton air. Jadi makanan 2 ton onta. Jadi ketika itu dia tidak makan, dia keluar. Binatang yang ada syariat, tidak ada kewajiban. Tapi ketika mereka setelah puasa itu luar biasa. Nah, sekarang kembali ke manusia. Berarti kalau dia cuma kuat puasa 1 minggu bulan. Kalau dia kuat 21 sampai cuma stop 21, ya kok. Kau Asia. Luar biasa. Tapi ada 30 dia bilang kurang, kita tambah 6 lagi. Ini onta ini.
kita hitung-hitung bahwa saya kasus status itu banyak yang tanggapi. Saya cuma bilang di Facebook, bukan persoalan Ramadan atau bukan persoalan Ramadan yang nanti akan meninggalkan. Kan Ramadan pasti akan meninggalkan kita, kan? Tapi yang masalah yang kita harus jadi persoalan ini yang kita yang kasih tinggal Ramadan. Kalau Ramadan pergi dia pasti pulang. Tahun depan tidak ada Ramadan kecuali kiamat. Tapi kalau mana yang pulang, mana mau balik? Ya kalau Ramadan dia pergi. Tahun 1445 datang dia. Kan? Kesepi. Maka itu fa'mal amalan sholihah, berbuatlah perbuatan-perbuatan yang baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya saya berharap dan mendoakan kepada bapak-bapak dan kita semua. Mudah-mudahan kampung Jawa kita ini sebagai barometer umat Islam khususnya yang ada di Minang itu betul terjaga. Karena selama ini kalau sudah bilang kampung Jawa ini itu bukan orang tahu. Ketika saya bilang salah saya oh dari masjid ke sana masjid kiai, ini saya bilang dari kiai, tapi cuma paham kasih. Tapi lumayan, ya teman-teman ada. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan puasa kita dari pertama sampai sekarang itu diijabah oleh Allah. Amin. Terawih. Saya akan terputus. Saya katakan itu jangan jadi orang palsu lah. Taruhlah dia puasanya tak terawih diterima puasanya, tapi kecil. Kenapa? Karena puasa dan tarawih itu adalah satu paket. Saya katakan tidak ada Ramadan yang hanya ada puasa. Pasti Ramadan ada sholat tarawih dari dulu. Jadi kalau alasan kecuali sakit, kecuali ada alasan dulu. Makanya orang-orang tua kita dulu dia kurang pakai kursi, kurang orang hukum, dia pasti datang ke sini. Kenapa? Karena dia tahu Ramadan cuma 1 tahun sekali. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Tapi saya berharap mudah-mudahan sampai selesai kita masih sehat walafiat. Amin. Insyaallah kita ketemu di hari raya lah. Amin. Benar-benar menjadi orang yang fitrah. Fitrah itu apa? Orang-orang yang dinilai sudah bersih. Sebagaimana kita dilahirkan dulu, kita kan bersih dulu, kemudian jadi apa? Ya semua kita pasti ada yang biru, ada yang hitam, tergantung dari apa yang dia makan dan dia minum. Kalau dia banyak minum rokok, jangan dia. Terlalu banyak kesegaran kok dia. Pasti kita punya dosa, tapi karena kita sudah bertobat, diampuni, insyaallah kita kembali bagaikan bayi yang berbaik. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Amin. Ya. Kalau Tuhan